Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta George Marsodanel dalam acara Renungan Kasih. Saya bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam acara ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan dalam beberapa waktu ke depan ini. Namun sebelumnya saya memimpin kita di dalam doa dan memohon pertolongan Roh Kudus ketika kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu, sebab Engkau Allah yang penuh kasih, yang oleh anugerah yang kekal Engkau telah menuntun kami semua hingga pada hari ini. Kami kembali belajar bersama-sama dalam acara Renungan Kasih ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dari awal sampai akhir dan memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baik dan pikiran kami dibaharui oleh Tuhan. Terangi hati kami sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami semua, para pemirsa dimanapun mereka berada, mendengar kabar baik ini, diberkati dan diteguhkan oleh Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya angkat dari perjanjian baru, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini sebelum kita lebih jauh mempelajarinya bersama-sama. Ayat yang ke-11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam bagian firman Tuhan ini, pemirsa sekalian, kita akan belajar bersama-sama, dan saya mengangkat tema percakapan kita hari ini adalah ciptaan baru. Sekali lagi, ciptaan baru. Penulis surat ini adalah Rasul Paulus. Surat ini ditujukan kepada jemaat dan kepada pengikut Kristus yang berdomisili di kota Korintus. Jadi tujuan surat ini adalah agar jemaat di Korintus tahu bahwa Kristus satu-satunya fondasi kehidupan kini dan kehidupan akan datang. Jadi tatkala kita berbicara mengenai kehidupan baru atau ciptaan baru, kita berbicara mengenai pembaharuan hidup.
Dan pembaharuan hidup tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Jadi apabila Kristus membaharui kita, maka pembaharuan itu mencakup keseluruhan hidup, yaitu perubahan cara kita berkata-kata atau ucapan kita. Yang kedua adalah perubahan cara hidup atau gaya hidup kita, atau pola hidup kita. Dan yang ketiga adalah perubahan cara berpikir atau persepsi atau perspektif kita. Dari ayat pembacaan yang kita baca tadi, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang 3 kebenaran utama yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang berkaitan dengan kehidupan baru, ciptaan baru di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan selain itu, ini memberikan kepada kita pertanda bahwa di dalam Kristus kita semua dijadikan baru, dan hanya di dalam Kristuslah ciptaan baru ini akan terjadi dengan arti yang sesungguhnya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau pemirsa melihatnya, ada 3 bagian besar yang ingin saya paparkan bersama-sama untuk kita bahas dan kita renungkan bersama-sama, agar melalui kebenaran ini kita menjelang hari Tuhan yang tidak lama kita benar-benar diteguhkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Hal yang pertama, tatkala kita berbicara mengenai ciptaan baru, di dalam bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang 3 kebenaran utama. Hal yang pertama adalah ciptaan baru nampak dalam perubahan cara berbicara, cara kita berkata-kata, atau ucapan kita. Kalau dulu sebelum kita menjadi pengikut Kristus atau dalam arti menjadi ciptaan baru, ucapan kita, kata-kata kita, cara berbicara kita, semua terfokus kepada diri sendiri, kepada kepentingan dan pujian untuk diri sendiri. Rasul Paulus berkata, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Ayat yang ke-12. Bandingkan, kalau kita perhatikan di dalam beberapa firman Tuhan ini, kalau kita lihat perbandingannya dengan beberapa ayat yang lain, misalnya dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17 dan 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji-muji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi juga menjelaskan tentang perbandingan antara perubahan yang signifikan di dalam kehidupan orang-orang yang disebut sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Itu nampak dalam perubahan cara ucapan, cara berbicara, cara berkata-kata mereka. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9 berkata, Paulus mempunyai dasar untuk bangga pada dirinya. Paulus mempunyai dasar untuk patut memuji-muji dirinya, bahwa ia disunatkan pada hari ke-8, dan itu merupakan kebanggaan bagi umat Allah pada masa itu. Dan kalau orang-orang yang tidak disunatkan tidak termasuk dalam golongan orang yang diperhitungkan. Rasul Paulus bangga bahwa dia mempunyai hak itu. Dia disunatkan pada hari ke-8, dan dia berasal dari bangsa Israel. Dia dari suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli. Dia seorang penganiaya jemaat. Dia menguasai hukum Taurat. Apalagi yang lain dikatakan dalam surat ini. Paulus adalah seorang Farisi. Dia ahli hukum yang fasih.
Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-6, pasal 26 ayat yang ke-5 berkata bahwa Paulus adalah seorang ahli hukum, terutama dalam hukum Taurat. Dia seorang yang fasih. Selain daripada itu, Paulus juga punya hak untuk bisa berbangga. Dia seorang mahasiswa yang jenius pada zamannya. Dia berguru pada seorang guru besar bernama Gamaliel. Dan ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ketiga, dan pasal 5 ayat yang ke-34, dan 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 33. Di sana menjelaskan bahwa Paulus memiliki kebanggaan. Dia dapat saja berkata kemana dia pergi bahwa dia orang yang tidak mudah direndahkan. Paulus juga memiliki 2 kewarganegaraan, sebagai orang Yahudi dan juga sebagai orang Romawi. Terhadap semua itu, Paulus ketika dia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dia menganggap semua dasar kebanggaan itu tidak harus diumumkan, tidak harus disebarluaskan, tidak harus dipercakapkan lagi. Dan karena itu Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi diriku, sekarang kuanggap rugi oleh karena Kristus. Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Ini yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8b dari pasal ini. Jadi pemirsa yang kekasih, seorang yang menyebut dirinya sebagai ciptaan baru, itu nampak dalam cara berbicaranya. Kalau dulu dia senang membicarakan hal-hal yang kotor, sekarang dia senang membicarakan hal-hal yang benar. Kalau dulu dia berbicara memuji-muji dirinya atas keberhasilannya, atas jasanya, atas prestasinya, sekarang tidak. Oleh karena apa? Kristus baginya adalah segala-galanya. Hal yang kedua yang dapat kita lihat dari orang-orang yang disebut sebagai ciptaan baru menurut teks firman Tuhan ini adalah perubahan cara hidup. Perubahan dalam gaya hidup sehari-hari. Perubahan dalam pola hidup, dalam perbuatan sehari-hari. Tidak hanya ucapannya, tetapi juga pola hidupnya sehari-hari. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat yang ke-15. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kalau kita menyebut bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, selain ucapan kita sudah berubah, maka pola hidup kita pun berubah, gaya hidup kita menjadi berubah. Kalau kita membandingkan juga dengan ayat-ayat berikutnya, seperti dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai 17, itu mencatat tentang manusia baru di dalam Kristus. Dikatakan di sana, matikanlah segala sesuatu yang duniawi, matikan, musnahkan semua yang bersifat duniawi. Apakah itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan, penyembahan berhala. Buanglah semua itu. Juga termasuk kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Jangan kita saling mendustai lagi. Tanggalkan semua manusia lama serta kelakuannya. Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk mengenal Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tidak lagi membeda-bedakan, tetapi kita dipilih untuk dikuduskan oleh karena Kristus. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa kenakanlah kasih, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang dengan yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain.
Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi pemirsa yang kekasih, jadi ciptaan baru di dalam Kristus itu nampak dari cara hidup yang berubah. Jadi kalau dulu kita senang dengan kejahatan, maka sekarang di dalam Kristus tidak lagi. Kalau dahulu kita tidak sabar, sekarang kita harus belajar sabar. Kalau dahulu kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita mengampuni sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Kalau dulu kita lebih menyukai hal-hal duniawi dan mengejarnya dengan sekuat tenaga, sekarang tidak. Oleh karena apa? Kristus adalah kekayaan, kelimpahan kehidupan kita yang tidak ada taranya. Hal yang ketiga yang kita akan pelajari dari bagian firman Tuhan ini, ciptaan baru itu nampak dari cara berpikir, cara kita menilai, persepsi, perspektif kita tentang sesuatu yang ada di sekitar kita. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Haleluya. Pemirsa yang kekasih, saya akan kembali kepada poin yang pertama. Ciptaan baru, manusia yang menyebut diri mereka sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, itu nampak dari perubahan ucapan mereka, dari kata-kata mereka, cara berbicara mereka. Yang kedua adalah, itu nampak dari perubahan hidup, gaya hidup mereka, pola hidup mereka sehari-hari, dimanapun saja mereka berada. Dan yang terakhir ini adalah, cara berpikir mereka pun sudah berubah dan berbeda dari cara berpikir yang lalu sebelum mereka mengenal kebenaran. Tatkala mereka menilai seseorang, tidak lagi mereka bersifat negatif, tetapi selalu positif. Persepsi mereka, perspektif mereka sungguh-sungguh ada dalam kebenaran. Saudara yang kekasih, kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat yang lain dalam bagian surat Filipi pasal 4 yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikirkan semua yang baik-baik saja. Referensi yang kita baru baca ini berbicara tentang cara berpikir, cara menilai, cara perspektif kita. Bagaimana kita menilai Allah, menilai Kristus, menilai sesama kita, menilai lingkungan di sekitar kita. Jadi cara menilai Kristus yang seharusnya mempengaruhi cara berpikir kita sejak kita menjadi ciptaan baru. Satu ayat lagi dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 juga berbicara tentang cara berpikir yang diubahkan. Dan berkata demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, kamu telah hidup, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kita pun, pemirsa pun, akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi pemirsa yang saya kasihi di dalam Kristus, sebagai rangkuman dari apa yang kita bicarakan,
Mari kita melihat kembali tentang tatkala kita mengakui, mengklaim bahwa kita ciptaan baru di dalam Kristus. Mari tunjukkan itu dalam kenyataan, perubahan dalam cara berbicara kita, pola hidup kita sehari-hari, dan cara berpikir kita. Jadi cara berpikir manusia baru sama dengan cara berpikir Kristus. Cara penilaian manusia baru sama dengan cara penilaian Kristus. Jadi semua perubahan ini, perubahan cara berbicara, perubahan cara hidup, perubahan cara berpikir, merupakan perubahan paradigma secara total dan lengkap yang hanya berasal dan berpusat pada Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus. Tatkala saya menyambut Dia sebagai juru selamat saya, maka perubahan itu seharusnya telah dimulai dan terus menerus bahkan sampai Dia datang. Jadi kehidupan baru atau apa yang disebut ciptaan baru hanya diperoleh melalui proses satu-satunya, memberi diri kita didamaikan dengan Allah. Haleluya. Jadi karena hanya dengan berdamai dengan Allah dan menyambut anugerah di dalam Kristus Yesus, kita dibaharui dan menjadi ciptaan baru. Hiduplah di dalam pembaharuan itu hari lepas hari sampai Yesus datang. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, sebab kebenaran-Mu telah kami dengar pada hari ini. Diberkatilah kami semua dan pemirsa di mana saja mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati pemirsa sekalian. Sampai jumpa kembali dalam renungan kasih yang akan datang. Shalom.